kala cinta datang menggoda, jatuh cinta berjuta rasanya. Begitu syair lagu ciptaan Titik Puspa. Konser Dewa atas nama Cinta dihadiri ribuan penggemar mereka. Album terakhir mereka pun, Cintailah Cinta, terjual di atas 1 juta kopi. Dan entah berapa banyak lagi lagu, kata, ungkapan, syair, puisi yang berbau cinta begitu mengharu biru di dunia ini. Perasaan jatuh cinta memang sukar dijelaskan dan ditebak karena penuh dengan gejolak. Semua saran dan nasihat ditolak. Bahkan, nalar pun bisa terdepak oleh perasaan mabuk kepayang yang membuat rasa melayang-layang. Itulah dahsyatnya perasaan yang satu ini. Apakah karena itu kita tak boleh mencintai dan dicintai? Ups, tentu saja boleh, karena cinta adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai dan dicintai adalah karunia, sekaligus panggilan hidup kita. Tak pernah merasakan jatuh cinta bukanlah manusia, karena manusia pasti merasakan. Surah Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Bahkan cinta merupakan ruh kehidupan dan pilar untuk kelestarian umat manusia. Islam juga gak fobia sama yang namanya cinta kok. Bahkan Islam mengakui fenomena cinta yang tersembunyi dalam jiwa manusia. Namun bukan dalam komoditas rendah dan murah loh. Artinya tingkatan mencintai sesuatu itu ada batasnya. Jika cinta itu malah membawanya kepada perbuatan yang melanggar syariat, nah, this is not good. Cinta itu katanya jelmaan perasaan jiwa dan gejolak hati seseorang. Witis banget. Nah, dalam Islam, kalau kita merujuk Quran surah At-Taubah ayat 24, maka cinta dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, cinta kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Yang kedua, cinta kepada orang tua, istri, kerabat, dan seterusnya. Yang ketiga, cinta yang mengedepankan cinta harta, keluarga, dan anak istri melebihi cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Lalu gimana dong kalau cinta itu datang menghampiri dan menggoda di luar pernikahan? Nah loh, puyeng deh kalau gini. Padahal cinta itu kan timbul memang dari sononya, muncul dari segi zat dan bentuknya secara manusiawi wajar untuk dicintai. Normal aja kan? Jika memandang sesuatu yang indah, kita akan mengatakan bahwa itu memang indah. Masa sih dibilang jelek? Menurut Imam Ibnu Al-Jauzi, kecintaan, kasih sayang, dan ketertarikan terhadap sesuatu yang indah dan memiliki kecocokan tidaklah merupakan hal yang tercela, serta tak perlu dibuang. Namun cinta yang melewati batas ketertarikan dan kecintaan, maka ia akan menguasai akal dan membelokkan pemiliknya kepada hal yang tidak sesuai dengan hikmah yang sesungguhnya. Hal seperti inilah yang tercela. Waduh, gimana dong? Lagi jatuh cinta nih, problem. Mana masih kuliah, kerjaan belum ada, masih numpang sama orang tua. Wah nih, cinta kok gak pengertian ya. Kalem dong, jangan belengsatan gitu. Emangnya jatuh cinta masalah kamu aja ya? Enggak lagi, Nabi Yusuf alaihi salam aja pernah jatuh cinta loh. Bahkan kepada seorang wanita yang telah menjadi istri seseorang. Protes deh, ya deh. Kalau bukan cinta, paling tarik dan terpesona. Boleh kan? Buka deh surat Yusuf. Romantika kisah beliau diceritakan dengan tuntas. Awal, proses, konflik, hingga klimaks dan endingnya. Nah loh, Nabi aja bias punya konflik seperti itu, apalagi kamu, ya kan? Romantika cinta beliau bukan kacangan atau pepesan kosong. Namun, apa yang dialami beliau bisa menjadi pelajaran.
mengerti betul bahwa itu terlarang meski ada gejolak di hatinya. Quran Surat Yusuf ayat 24. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah. Agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Namun, kondisi di atas itu gak terjadi begitu aja loh, karena sebelumnya Nabi Yusuf alaihi salam pun telah berusaha untuk menolaknya saat wanita itu terus merayunya. Nabi Yusuf pun dikejarnya. Dan yang dikejar malah lari terbirit-birit. Lantas, apa dong pelajaran yang bisa kita ambil saat cinta itu menggoda kita? Pelajarannya adalah setiap orang memiliki rasa tertarik dengan lawan jenisnya. Perasaan ini manusiawi, fitrah, sekaligus anugerah. Namun, gejolak itu harus diatur loh. Kalau enggak, maka kita akan terperosok ke jurang kenistaan. Karena diperbudak gejolak jiwanya. Lantas jadi merana deh, angan-angan melulu. Innan nafsa la ammaratun bisu'u. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu-nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Quran Surah Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kalau kita jatuh cinta pada lawan jenis dan mengharapkan terbalaskan cintanya, maka saat itu ada sebagian dari akal dan logika yang hilang. Sekian banyak pertimbangan akal sehat yang dipunyai jadi ngadat, gak jalan, gak percaya. Coba deh, ntar kalau kamu tambah dewasa, udah nikah, mungkin mikir, kok dulu begitu ya? Kok dulu aku gak mikir ya? Dan kok yang lain? Dulu masih ngejar-ngejar, wah di mana-mana hanya terpampang wajah dia seorang. Kekasih hati, tidur gak nyenyak, makan pun terasa gak enak. Bukan karena banyak nyamuk atau lauknya gak enak, dunia ini pun hanya untuk berdua, dan yang lain ngontrak. Kalau gak ketemu rasanya gimana gitu. Dikejar setengah mati deh, pokoknya mesti dapet. Tapi begitu udah dapet, malah masuk dunia rumah tangga, gejolak itu bisa berganti dengan rutinitas yang bias bosan. Itulah sifat manusia, karena itu bila mencintai seseorang, cintailah sewajarnya. Siapa tahu ntar kamu benci padanya. Begitu juga sebaliknya, kalau bencinya yang wajar aja deh. Siapa tahu ntar malah I love you. Ingat loh, gak semua yang kita inginkan itu harus terpenuhi. Kalau gak mau dibilang egois, tidak semua cita-cita itu harus terkabul. Dan tidak pula semua gejolak harus dituruti. Di dunia ini ada banyak pilihan. Kalau gak dapat yang satu, pilihan lain masih banyak kan? Siapa tahu malah lebih baik. Makanya buka mata lebar-lebar. Masa sih cuma dia aja di dunia ini? Emang yang lain kemana? Tidak semua yang kita anggap baik itu baik. Dan tidak semua yang dianggap indah itu indah. Segala sesuatu itu pasti ada cacat dan celaknya. Saat jatuh cinta sih, wah indah banget. Tiada cacat dan celak. Padahal bisa aja kan, cacat dan celak itu jauh lebih banyak daripada baik dan indahnya. Akhirnya kalau kamu udah sampai pada puncak cinta, yaitu pernikahan, ingat deh, kalau puncak masalah pernikahan itu bukan pada siapa yang akan jadi pasangan kita, tapi gimana agar kita bisa survive di dalamnya, siapapun pasangan kita. Semoga membantu ahi wa ukhti. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala kalau antum jatuh cinta ya. Jatuh cintalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayangnya akan meluruh ke jiwa. Wallahu a'lam bishawab.